Alhamdulillah, demikianlah tadi nasihat yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Sanusi berkaitan bagaimana keutamaan kita di dalam menjalani istiqomah. Dan beruntung kita sekian kali banyak guru-guru kita mengulas tentang keutamaan daripada istiqomah ini. Dan seyogyanya lah kita yang terus menerus dibimbing oleh guru-guru kita untuk memperkuat istiqomah kita. Istiqomah di dalam kebaikan, jangan istiqomah dalam kemungkaran. Istiqomah di dalam jalan yang hak, bukan di dalam jalan yang batil. Dan alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis selawat Fatimiyah, yang mudah-mudahan ini menjadi wadah yang dapat memberikan keselamatan kita dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, berhubung guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab belum tiba, sementara di tengah-tengah kita hadir Al-Mukarram Ustaz Munadi yang belum pernah kita dengar nasihatnya. Beliau seingat saya sudah berapa kali hadir duduk bersama dengan kita, namun karena mungkin terbatasan waktu ya, sehingga beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan nasihatnya kepada kita. Oleh karenanya alhamdulillah pada malam hari ini masih ada waktu ya, sampai dengan jam 10:30 insyaallah kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Kepadanya yatafadhal masykura. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada ngantuk ya. Ya, pada ngantuk ya. Sekali lagi ya, assalamualaikumnya, biar semangetan dikit. Ya, jarang-jarang ketemu saya masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu nih nggak ada yang jawab salam saya. Saya doain yang punya suami kawin lagi. Ya, sekali lagi innallahi wal witra, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada yang ganjil-ganjil. Kalau punya bini mesti 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi biyamil qiyamati aksarum alayya sholatan. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, wabil khusus guru kita, kiai kita Al-Mukarram Bapak Kiai
syukron makmun. Mudah-mudahan beliau ini guru kita senantiasa disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya dan diberkahkan rezekinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hormat pula daripada guru kita Al-Habib Fahmi, mudah-mudahan beliau pun senantiasa disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya dan diberkahkan ilmunya buat kita semua. Dan saya hormati guru kita wabil khusus yang baru saja menyampaikan, saudara kita, saudara saya sendiri nih, sebenarnya saudara saya sendiri Ustaz, ya, bukan orang lain. Saya malu sebenarnya. Ini saudara Ustaz Sanusi, mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan menyampaikan ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita hidup sehari-hari kita. Hadirin jamaah pengajian Atamiyah, Fatimiyah, yang saya tidak sebutkan satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini dalam rangka terutama silaturahmi, yang kedua melepaskan daripada kewajiban seorang muslim laki-laki maupun wanita untuk bertolabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah wa taala, yang mana kita masih diberikan terutama nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajah, dapat bertatap muka di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita curahkan, kita limpahkan kepada ruhnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, dan para sahabatnya, dan para pengikutnya, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang masih berpegangan teguh ialah kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan pula nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan, saya bingung sebenarnya, bingung menyampaikan kepada jamaah semua ini, wabil khusus kepada guru kita semua ini. Saya bingung karena saya ditembak sama ustaz kita, sembari nungguin guru kita yang kita nantikan belum juga datang ya. Biasanya apa jam berapa nih kira-kira? Jam 10:30. Jam berapa? Insya Allah saya enggak jam 11, saya jam 12 insya Allah. Ya, sanggup? Sanggup nggak? Insya Allah. Kalau bapak sanggup, saya nggak sanggup, saya pulang ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Jadi tadi beberapa banyak disampaikan oleh guru kita. Saya ini ibarat ikan mas nih, tinggal buntutnya doang. Semuanya, badannya, palanya sudah ditelan sama guru kita ya. Tapi alhamdulillah, ini merupakan suatu rezeki saya bisa berjumpa dengan para habaib, pada saudara kita semua, dengan tujuan adalah bertolabul ilmi. Kata guru kita tadi terangkan, kita harus perlu dengan dunia maupun akhirat. Ini harus sesuai. Dunia perlu, akhirat perlu. Tapi ada syaratnya. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Irsyadul Ibad terangkan, ada 4 golongan manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sebagaimana hadisnya, arba'u man utiyahuna faqrujul wal akhirah, wa qalbun syakirun, wa lisanun jakirun, wa badun sabirun, wa zalmun muminatun. Jadi ada 4 kebahagiaan, ada 4 keuntungan manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Nih, perhatikan.
Kalau perlu dicatat supaya nanti bisa bermanfaat. Walaupun kita ngajinya jiping, tahu jiping? Tahu jiping? Ngaji kuping atau jider, ngaji sembari nyender, atau jiko, ngaji sembari rokok, atau jidur, ngaji sembari tidur. Tapi enggak ada masalah. Walaupun sebenarnya min abdul salatil alpin. Kata Rasul, barang siapa yang hadir ke majlis taklim walaupun ngajinya santai, walaupun jider, ngaji sembari nyender, min abdul salatil alpin. Lebih abdul daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tuh. Maka jangan kaget nanti kita ngumpul begini sama-sama, nanti di yaumil kiamat dapat pahala apa? Pahala kaget. Yang dunia saya enggak laksanakan mendapat pahala kaget. Nih, luar biasa. Makanya kesempatan yang namanya ngaji terus belajar. Mumpung masih muda harus belajar. Wasababaka qabla harumik. Manfaatkanlah masa muda kita sebelum datangnya tua. Tuh, kalau tua masih gagah, ya enggak? Sholat masih gagah. Tuh. Tapi kalau udah tua kayak saya, jarang-jarang sholatnya. Kalau saya jarang-jarang, kalau Bapak, kalian jarang nggak? Jarang-jarang. Ntar istirahat dulu. Tuh. Subuh, ada jedahnya. Tuh. Makanya hadir di sini, insya Allah, walaupun kita sembari santai, insya Allah tidak mengurangi daripada pahala sunat 10 rakaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia menakhirat nanti, yang pertama wa qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, dalam keadaan senang maupun susah, kita selalu ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah. Wa itta'adana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabil sadid. Jika kita bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya Allah akan tambah kenikmatan kita. Dan apabila kita tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang sangat pedih. Makanya sama-sama kita di hari ini, kita di malam ini, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun muda maupun tua, nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang hakiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat nanti, walisanun dzakirun. Ucapan, perkataan yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mayoritas orang Islam, 1 menit kata Ustaz ini, 1 menit, 2 menit pasti kita akan mengalami kematian. Dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti malaikat menjabut kita amatnya husnul khotimah, terima Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu istiqomahkan. Insya Allah kalau kita istiqomahkan kehidupan kita itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat nanti. Yang ketiga, kata Rasul, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat nanti, wa badalun sabirun. Jasad kita, tubuh kita yang selalu harus menghadapi sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sudah 3 tahun, mau 3 tahun kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala penyakit daripada Covid-19. Ya, kita rasakan Covid-19 akan luar biasa. Orang sakit Covid-19 ini sangat luar biasa. Itu merupakan suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikasih penyakit itu merupakan nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengeluh. Karena yang namanya kehidupan kita ini di dunia ini, semua apa yang dilaksanakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Enggak ada yang enggak nikmat. Contohnya, kita sakit bisul. Tahu bisul? Coba bisul. Kalau udah bengkak, udah mau meletos, itu jangan diobatin dulu. Dinikmati dulu. Tuh. Insya Allah setelah dia pecah, tos saja. Langsung nikmat. Nikmat gak?
nikmat. Tapi sebelum dia pecah masih sakitnya luar biasa. Makanya jangan diobatin. Itu masal bisul, nikmat. Nikmat itu. Makanya yang namanya sakit itu nikmat. Ada lagi saudara kita yang sedang sakit, harus bersyukur. Ada yang sakit stroke, bersyukur. Tuh. Ada yang sakit bisul, bersyukur. Ada yang pilek, bersyukur. Kenapa? Karena itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah di dalam suatu Alkitab ini ada 4 malaikat. Nih, ada 4 malaikat yang mendatangi daripada orang sakit. Yang pertama, malaikat ini mendatangi orang sakit, mengambil daripada cahayanya atau nurnya bagi orang sakit. Tuh, kalau ente semua nih yang muda, ibu-ibu semua itu, lihat sekarang masih seger-seger, ya enggak? Seger-seger. Coba nanti kalau sakit, bayangin aja, lihat, ya. Pucat, kagak ada celah-celahnya. Walaupun wanita cantik, kalau sakit tetap aja jelek. Ya. Kenapa? Pucat. Kenapa? Sedikit cahayanya atau nurnya diambil oleh malaikat. Tuh. Ini perintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kalau nggak percaya, mati dulu lah. Ya, kalau nggak percaya, mati dulu. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat ini mengambil daripada orang sakit adalah kekuatannya. Tuh. Contohnya, Pak Ustadz guru kita, Ustadz Jumadi. Di sini dia gagah, enggak? Kemarin waktu kerja bakti bawa semen 1 sak, kuat ya? Kuat nggak? Kuat. Kenapa? Karena tenaganya masih sehat. Coba kalau yang sakit dia, boro-boro dikasih 1 sak, ya. Kertasnya aja pun nggak kuat. Kenapa? Karena sakitnya. Tuh. Makanya malaikat itu akan mengambil dari kekuatan itu. Tuh. Bagi orang yang sakit. Yang ketiga, malaikat ini mengambil daripada apa? Adalah orang sakit mengambil kenikmatannya. Tuh. Kenikmatan kalau kita lagi sehat, ya enggak? Apapun yang kita makan pasti kenyang, nikmat. Walaupun dari mana saja, mau makan jeruk, mau makan apel, karena sehat, ya enggak? Coba kalau orang sakit, kita datang menjenguk orang sakit, seorang kira teman kita, guru kita datangin, kita bawain jeruk 1 kilo aja. Kalau yang sakit pasti nggak dimakan, yang makan yang sehat. Kenapa? Karena orang sakit itu kenikmatannya sudah ambil sedikit oleh malaikat. Tuh. Yang keempat, malaikat ini mengambil orang sakit adalah dosa-dosanya. Tuh. Semakin dia banyak sakit, dosa makin berkurang. Tuh. Maka bersyukur kita. Tuh. Kalau kita bisa mensyukuri semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya Allah kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat nanti. Tuh. Yang terakhir aja dah nih, ya. Karena udah ngantuk nih. Kalau mau nanti nambah lagi bulan depan insya Allah. Ya kalau sehat, ya. Apalagi itu lupa saya tuh. Apa tadi? Aduh, berarti ngaji pada bengong nih, ya. Ngaji pada bengong, ya. Yang keempat, kalau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat, maka nanti adalah wazawjatun mu'minatun, mempunyai suami istri yang soleh dan soleha. Insya Allah kita yang hadis ini, laki-laki ini sebagai orang pemimpin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara kita semuanya yang hadir sini biar diberikan panjang umur oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada ucapan atau perkataan walaupun kita ngaji sebentar, mudah-mudahan kita tidak mengurangi rasa daripada mendapatkan pahala daripada sholat sunat. Man hadoro fi majlisil ilmi afdhalu min sholatil alfin wa ibadul mahrid ul jannati. Barang siapa yang hadir ke majelis taklim walaupun santai, kita tidak mengurangi daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bukan itu saja, mentakziahkan orang mati 1000 orang lebih abdul kita ngaji, dan menjenguk orang sakit 1000 orang lebih abdul kita mengaji. Saking wajibnya bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan
kita berkumpul di sini sama-sama, kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum hadir, mudah-mudahan wabil khusus daripada keluarga besar di sini. Ya, saya bingung masalah di sini. Bingungnya ini Bapak DKM enggak ada. Apa mungkin lagi umroh, enggak tahu dah saya. Ya. Kita doakan. Mungkin kalau dia sakit, Allah akan sembuhkan. Ya, Allah akan sembuhkan. Kalau dia sehat, mudah-mudahan bisa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul. Karena yang namanya pengajian semuanya sama. Tidak ada yang enggak sama kecuali kita mengsong. Ya, mengsong daripada alirannya. Insya Allah ini aliran lurus. Ya, enggak koslet. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi nasihat yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Munadi, dan mudah-mudahan tentunya apa yang beliau sampaikan membawa manfaat bagi kita, terutama di dalam memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui pada hari ini tepat tanggal 20 Jumadil Akhir, yang menurut beberapa ulama-ulama kita di tanggal inilah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dilahirkan ke muka bumi. Dan alhamdulillah nama majelis kita pun bernisbatkan kepada Sayyidah Fatimah, yang melalui guru besar kita Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, dengan mengambil amal yang selalu istiqamah yang dijalankan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yakni selawat Fatimiyah setiap Jumat ba'da asar, yang sebagaimana kita baca setiap malam Senin ini sebanyak selawat Fatimiyah 80 kali. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi pecinta Sayyidah Fatimah. Karena saya ingin mengutip daripada ceramah Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsi Solo, ya, menerangkan perihal tentang penamaan Fatimah. Fatimah ini berasal dari kata Fatomah, yang artinya menyapih. Ya, perempuan tahu tuh maksudnya, ya, nyapih. Ya. Ulama kita Al-Imam Ad-Dailami menyebutkan di dalam kitabnya, innama sumiyat Fatimah li'anna Allaha Fatimah wa muhibbiha anin nar, yang artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menepis Fatimah dan para pecintanya dari siksa api neraka. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi para pecintanya Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya betul tadi apa yang disampaikan oleh guru kita. Jangan pernah kita lengah dalam istiqomah. Karena salah satu bukti kita mencintai sesuatu, menghargai sesuatu, maka perkuat istiqomah kita. Kita cinta kepada majelis ini karena siapa?
Karena apa? Ini juga penting buat kita. Kalau karena lantaran masalah, ya, karena Pak Haji, ya, takut sama Pak Haji kalau nggak hadir ditanyain mulu, ya. Nah ini alasan yang batil, ya. Berarti ntar kalau misalnya Pak Haji udah udah wafat, bisa nggak istiqomah lagi? Enggak, karena Pak Hajinya udah wafat, ya. Atau mungkin karena guru-guru di sini, ya. Nah ini setidaknya tidak seperti itu. Bagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, ngaji di mana aja boleh selama apa yang diajarkan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW, dan niatnya lillahi ta'ala dan juga karena Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah anaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Bahkan di saat wafatnya Rasulullah SAW, ya, masyhur daripada ceritanya didengar oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahwa Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Fatimah. Lantas dibisikkan. Dalam suatu kesempatan Sayyidah Fatimah menangis, tapi kesempatan yang lain beliau tersenyum. Dan diceritakan oleh beliau, Sayyidah Fatimah Zahra, beliau menangis karena abahnya akan wafat sesaat lagi. Namun kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, dan di antara keluargaku engkaulah yang akan menyusul aku, kata Rasulullah SAW. Dialah Sayyidah Fatimah Zahra. Karena memang keduanya ini sangat terikat erat. Dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud, ya, selama hidupnya di dunia Sayyidah Fatimah menyukai 3 hal. Ini kalau kita benar-benar cinta kepada Sayyidah Fatimah, seyogyanya kita pahamin dan usahain untuk mengamalkannya. Apa yang pertama? Al-infaq fi sabilillah. Beliau suka bersedekah fi sabilillah. Dia ikhlas bersedekah untuk kemakmuran, kejayaan daripada Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang hak, agama yang dibawa oleh datunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, beliau suka bersedekah, ya. Bahkan suatu kesempatan beliau pernah dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Nabi, itu mata uang, ya, ada emas, ada perak, ya. Itu Sayyidah Fatimah selalu nyuci itu uangnya, dicuci sampai bersih, ya. Lantas ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Fatimah bintu Rasulullah SAW, apa yang kau perbuat? Kenapa engkau cuci itu semua uang? Ya, ya mungkin pikiran kita, wah ini berharga nih, ya. Kalau kita kan model kita nih, duit yang bagus, ya, kita simpan apa kita kasih ke orang, ya, kita simpan nih, ya. Tapi tidak bagi Sayyidah Fatimah. Dia cuci sengaja dibersihkan untuk diberikan kepada orang lain. Dia nggak mau sesuatu yang diberikan kepada orang lain itu buruk. Maka dijawab oleh Sayyidah Fatimah, ya Ali, bukankah engkau mengetahui innallaha thayyib, Allah itu menyukai sesuatu yang baik?
sesuatu yang indah. Makanya aku membersihkan setiap segala sesuatu yang aku akan berikan kepada orang lain. Aku nggak mau aku memberikan sesuatu itu dalam keadaan kotor, rusak. Ya. Kalau kita kan masih, duit kalau ada yang lecek sama yang baru, ya kita kasih aja yang lecek. Ya. Bahkan kalau misalnya kotak amal tuh, kita peres-peres tuh duit. Begitu. Ini yang pertama yang disuka oleh Sayyidah Fatimah, al-infaq fisabilillah. Yang kedua, wa tilawatul kitabillah, mendawami membaca Al-Quran, membaca kitabullah, nggak putus dalam waktu-waktunya, selalu diisi dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana guru kita sering menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada hambanya. Kalau kita yang mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seyogyanya lah kita pun mencintai apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, yang mujizatnya sampai akhir zaman nggak akan pernah sirna, nggak pernah akan dipalsukan oleh manusia, nggak bisa dirubah-rubah. Ini mukjizatnya Al-Quranul Karim. Kita soyogyanya kita baca itu Al-Quran, ya. Kita mendawami daripada bacaan Al-Quran, insya Allah kelak Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita, ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga apa? Wan nazar ila wajhi abih. Yang Sayyidah Fatimah suka ketiga adalah dia suka memandang abahnya. Siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Dia suka memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan meninggal dunia, Fatimah tidak akan sanggup hidup lama-lama di dunia. Oleh karena Rasulullah tahu keadaan Sayyidah Fatimah, maka diberi kabar kepadanya bahwa engkaulah yang akan pertama kali daripada keluargaku yang akan menyusul aku, kata Rasulullah SAW. Terus kita gimana? Kita mau mandang wajah Rasulullah gimana? Bukan begitu. Maknanya adalah kalau kita belum mampu, memang zamannya berbeda, maka hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan takut manakala kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Takut diejek kah? Ya, takut dibilang ini, dibilang itu kah? Jangan. Ya. Kita pakai karena memang kita cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah seorang Muslim sejati. Ya. Pakai gamis, pakai kain, pakai baju koko, pakai pici, bawa tasbih, pakai siwak, ya, pakai minyak wangi. Apa-apa yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kita hidupin. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Siapa lagi yang akan ngidupin sunnah Rasulullah SAW? Nah ini, kalau kita memang cinta kepada Sayyidah Fatimah, apalagi majlis kita bernisbatkan namanya kepada beliau, maka seyogyanya kita perhatikan apa-apa yang disukai oleh beliau. Dan tentunya itu semua karena dasarnya adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di malam hari ini, di hari kelahirannya Sayyidah Fatimah Zahra, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang wajah-wajah kita sebagai pecinta Sayyidah Fatimah, pecinta daripada Rasulullah SAW, sehingga kelak di saat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keagungannya kepada seluruh makhluk di padang mahsyar, di saat Sayyidah Fatimah
akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan disuruhlah penghuni daripada padang mahsyar untuk menundukkan daripada kepalanya lantaran Sayyidah Fatimah ingin lewat, maka kita berada di belakangnya. Amin. Kita berada di belakang pecinta Sayyidina Fatimah Zahra, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa maulid yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Atos, dan doa penutup yang insyaallah nanti akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Jamadi, saya mohon keikhlasannya kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk yang sakit, diantaranya saudari Serli Suci Hadi, kemudian saudara Taufik. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala angkat daripada penyakitnya, dan Allah gantikan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita niatkan juga bagi yang wafat, yakni almarhum Haji Asri bin Zaini, kemudian Ustazah Ibu Hajah Siti Rahmah binti Haji Kotong Ilyas yang baru saja malam hari ini wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadahnya, Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan surga tempat kembalinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad asyartu lina'ati man awsafuhu tuhayyil quluba tuhayyijul asjana والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد علم دي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربهن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afin ya amawika bimazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajina biya ya Allah min jamil ahwali wal afab wa taqdiyana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna ya Allah min jami'il sa'ab wa tarabbuha biya indak la darajat wa tuballighuna biya sulqayati min jamil khairat bi qayati wa ba'dal mamab innahum quribun mujibu dawat wa yaqwadil hajat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma arina haqqa haqqa wa razukna tiba'a wa arina batila batila wa razukna tinaba. Allahumma inna nas'aluka daqula jana wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salaman fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi syakratil maut wa naziata minan nari wal abwaq ila hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Insyaallah.